Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektrik. Putusan yang dibacakan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Pikir-pikir bukan keberatan. Ya, itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk memikirkan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, A-News melaporkan. Bitpropam Polda Sumatera Utara melakukan patsus terhadap personil di Tres Narkoba Polda Sumut pangkat Bintara Tinggi yang diduga menjual 1 kilogram sabu. Selain itu, 1 orang lainnya yang terlibat yang juga pecatan dari anggota polisi juga turut ditangkap. Berawal dari hasil penangkapan oleh Polres Binjai terhadap 3 orang tersangka inisial YP, N, dan AR dengan kasus kepemilikan barang narkoba jenis sabu, hasil pengembangan 3 orang tersangka tersebut mengaku bahwa narkoba jenis sabu dengan berat 1 kg didapat dari personel di Tres Narkoba Polda Sumut berinisial ES dengan pangkat Bintara Tinggi. Kemudian bidang Propam Polda Sumut memeriksa ES dan langsung ditempatkan khusus oleh Propam Polda Sumut. Tak hanya itu, pihaknya juga mengungkapkan ada 1 orang yang terlibat, merupakan pecatan dari anggota polisi, juga turut terlibat dalam kasus ini. Jadi ini yang pertama kali, saat ini sedang dipatsus di Polda Sumatera Utara. Jabatannya Bintara Tinggi. Ya, ada satu orang pecatan. Kasus ini jadi pendalaman dari Polda Sumatera Utara. Saat ini ES sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut di Propam Polda Sumut. Polisi tegaskan tak segan menindak oknum kepolisian yang terbukti mencoreng nama institusi polisi. Polisi menggerebek jaringan pengedar narkotika jenis sabu di salah satu hotel di wilayah Cikarang Selatan. 2 gembong pengedar narkoba diamankan beserta ratusan paket narkoba jenis sabu siap edar. SASA BU Bu. Apa? Garam Cina. Apa lu sebut? Detik-detik penangkapan gembong pengedar narkoba oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi di salah satu kamar hotel Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi terekam video amatir. Ini siapa? Aceh. Cimet. Nama IG lu apa? 2 gembong, tugas turut menyita sedikitnya 159 paket sabu siap edar. Ini apa bang? Banyak sabu. Untuk mengelabui petugas, keduanya memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana transaksi narkoba. Salah satu dari kedua pelaku merupakan pemain lama dalam peredaran narkoba. Ini sudah. Dari hasil penangkapan itu kita berhasil menangkap 2 TSK inisial W dan M. Modusnya hampir sama, bahwa mereka tetap komunikasi memesan barang narkoba jenis sabu ini dari Instagram. Ini polisi terus melakukan pengembangan untuk memburu jaringan lain termasuk bandar besar yang diduga memasok sabu kepada kedua pelaku. Keduanya kini telah diamankan di kantor Mapolres Metro Bekasi dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Polisi periksa 20 orang saksi dalam kematian mahasiswa Universitas Undayana Timothy Anugrah Saputra. Namun polisi menyebut sempat kesulitan ungkap kematian korban karena telepon genggam korban dipegang ibunya. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari
dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Polisi terus menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra yang jatuh dari lantai 4 gedung FISIP. Terbaru, polisi telah periksa 20 orang saksi, termasuk seorang saksi teman dekat korban. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, mengatakan petugas sempat kesulitan untuk memeriksa handphone korban karena dipegang ibunya. Kesulitan kita di awal itu bahwa tadi satu yang pihak keluarga atau ibu ini memang tidak melaporkan kondisi anaknya karena pertimbangan internal dia memahami itu, lalu kemudian membuat surat pernyataan, tidak membuat laporan polisi. Lalu yang kedua, sahabat dekat yang bersangkutan. Jadi ada satu teman dia, sahabat dekat, yang kita duga pasti dia tahu lah. Ya karena sahabat dekat mungkin kalau ada persoalan segala macam. Waktu awal tanggal 15 kita berusaha untuk secara persuasif mencari data gitu ya, informasi, tapi ternyata yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan, belum bisa memberikan keterangan karena masih shock. Sebelumnya Timothy ditemukan tewas usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fisik Universitas Udayana Bali. Kematian Timothy menarik perhatian karena diwarnai dugaan perundungan. Namun polisi belum pastikan penyebab kematian Timothy tersebut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan sedikitnya 10 rumah di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Beberapa rumah rusak di bagian atap, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang memutar menerjang permukiman penduduk di Kampung Bendosari, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angin menerjang sejumlah rumah warga yang disertai hujan deras. Sedikitnya 10 rumah mengalami kerusakan. Beberapa rumah rusak di bagian atap karena berterbangan tertiup angin, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di pekarangan rumah. Aparat Polres Salatiga Kamis siang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga melakukan pembersihan dan perbaikan. Lebih kurang ada 10 rumah yang atapnya roboh, bahkan sampai masuk rumah banjir. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.